Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kavi, dari catatan Anda tadi kita lanjutkan mengenai Bawaslu yang seharusnya punya akses untuk mendapat data pembanding, menyikapi dugaan manipulasi data di verifikasi faktual. Menurut Anda penyelesaiannya untuk kita bisa, tujuan kita kan adalah menggunting mata rantai dugaan-dugaan manipulasi dan lain-lain itu jangan sampai kemudian berlanjut ke tahapan berikutnya. Itu kepentingan kita ya. Mungkin Kavi punya pandangan. Seharusnya seperti apa? Iya, ada dua kira-kira ya, Mbak. Yang pertama memang harusnya Bawaslu itu juga proaktif gitu ya. Artinya teman-teman Bawaslu yang di daerah itu kan punya kekuatan konstitusional gitu ya. Mereka diberikan kewenangan gitu ya oleh undang-undang sehingga mereka bisa bukan hanya mengawasi tapi memaksa bahwa data-data yang ada di Sipol itu harus dibuka secara jelas gitu ya, sehingga mereka bisa awasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga saya kira yang menjadi penting juga gitu ya, teman-teman penyelenggara di daerah lainnya kan bukan hanya Bawaslu tapi ada juga teman-teman KPU yang kemudian sedikit banyak merasa tuh diintervensi, kemudian diintimidasi dan lain sebagainya, walaupun intimidasinya mungkin dalam konteks-konteks tertentu gitu ya. Itu tentu itu masih dugaan, itu tentu masih penyampaian dari teman-teman yang ada di daerah. Tetapi ini yang kemudian juga patut diduga hal ini terjadi seperti itu. Nah, maka kemudian teman-teman yang ada di daerah ini tentu harus juga bisa proaktif gitu ya. Memang perlu ada banyak perlindungan ke mereka gitu ya, ketika mereka mau melaporkan persoalan ini ke misalnya ke DKPP atau bahkan ke Bawaslu misalnya yang ada di daerah seperti itu. Upaya lain yang bakal dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ya, betul ya, terdiri dari beberapa LSM. Upaya lain apa? Upaya yang konkret yang bakal dilakukan apa? Memberikan data atau memberikan aduan kepada Bawaslu atau? Ya, kita kemarin di awal kita sudah melayangkan somasi gitu ya kepada KPU. Di mana sebelum jadi kami sudah membuka juga pos pengaduan, Mbak. Kita buka pos pengaduan gitu ya, yang dimana kita buka dari tanggal 11 sampai tanggal 18 ini, tanggal 18 Desember, dan posko pengaduan ini ingin kemudian menjadi atau diniatkan gitu ya, menjadi wadah ya untuk teman-teman yang ada di daerah itu untuk kemudian melaporkan aduan gitu ya, dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran dalam verifikasi partai politik, verifikasi faktual partai politik ini. Tentu dalam posko pengaduan ini, karena kita sudah mendapatkan beberapa informasi, beberapa aduan, laporan dan lain sebagainya, itu kemudian kita kemarin baru saja kita layangkan somasi yang kemudian ingin memperingatkan KPU agar jangan main-main karena verifikasi faktual ini menjadi penting untuk kemudian sebagai filter partai politik gitu ya untuk menjadi peserta pemilu. Apalagi jangan sampai kemudian masyarakat ya, pemilih kita ini itu diberikan cek kosong seperti itu karena partai politiknya misalnya lolos dengan cara yang tidak baik misalnya, tidak memenuhi syarat misalnya, tetapi kemudian dibuat menjadi memenuhi syarat seperti itu. Itu yang kemudian kita cegah seperti itu. Jangan sampai kemudian kita sebagai pemilih itu mendapatkan atau dihadirkan partai-partai politik yang tidak punya integritas misalnya dan lain sebagainya. Karena seharusnya ada prakualifikasi ya, dengan misalnya salah satu syaratnya adalah mungkin kalau saat ini ada saksikan adalah partai-partai politik peserta pemilu 2024 ya, ada 17 partai politik. Belum ada nomor urut ya, karena kan nomor urut baru atau tengah diundi saat ini. Kita masih nantikan mungkin besok atau beberapa saat lagi kita akan tahu nomor urut dari masing-masing partai politik. Ini ada partai parlemen dan ada partai non-parlemen. Parlemen artinya sudah mendapat kursi ya, atau melewati parliamentary threshold ya, ada 4% ya Mas Ilham ya, di 2019 lalu. Mas Ilham, tadi yang dikatakan oleh Kavi ya, ada banyak hal yang seharusnya kemudian dibuka ke publik setransparan mungkin. Itu menjadi hal pekerjaan pokok dari KPU selain menyediakan semua tahapan dan menyediakan surat suara buat kami di TPS. Tapi mungkin Mas Ilham bisa cerita di 2019 dengan dinamikanya ketika itu, hal seperti ini, kecurigaan manipulasi data dan lain-lain itu juga terjadikah, dan mungkin hubungan yang sangat dinamis dengan para watchdog LSM juga terjadikah? Iya, ketika itu kami terbuka dari proses awalnya. Bahkan dalam pembentukan PKPU kami melibatkan teman-teman NGO.
ya koalisi Ornop yang kemudian kita minta tanggapan-tanggapan dari mereka, kemudian juga bahkan lebih detail mereka bisa memberitahukan kepada kita, memberikan usulan kepada kita bagaimana kalau data ini sulit didapatkan, bagaimana problem-problem yang terjadi ketika kita turun verifikasi faktual di daerah misalnya, itu diberikan masukan kepada kita dan kita tidak ada yang kita tutup-tutupi saat itu terkait dengan itu. Dan semua teman-teman KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, kami malah menakut-nakutinya adalah jangan sampai kalian melakukan proses kecurangan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Siapapun Anda, siapapun kedekatan dengan partai politik tertentu, itu tidak boleh. Nah, jadi pengawasan kami kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota terhadap proses verifikasi faktual itu berjalan. Kami buat surat edaran, memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, keliling dan tentu saja ini adalah bagian dari pengawasan kami kepada internal gitu, pengawasan internal kami kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Seperti itu. Jadi kecurigaan-kecurigaan itu bisa kita bantah dengan data-data yang real. Data-data yang ada. Mari kita buka sipol. Mana Anda ada di daerah mana? Saya sudah datangi daerah ini tapi nggak ada. Jadi kalau misalnya kita temukan orang-orang anggota partai politik kemudian dia tidak bisa datang ketika itu, kita boleh KPU mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan di tempat tertentu. Kita udah mau datangin mau datangin orang-orang kalian semua nggak ada nih yang kemudian datang ketika itu. Kita buktikan dengan foto dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan gitu. Tapi ya saat ini mungkin ini juga harus dilakukan oleh KPU sekarang atau periode ini agar kemudian kecurigaan itu saya juga saya berharap tidak terjadi dan tidak terbukti. Seperti itu. Beberapa waktu lalu saya sempat ke KPU Kabupaten Badung. Jadi Bali. di sana, ya betul di Bali. Kabupaten Badung mereka sebenarnya punya dokumentasi video yang menunjukkan bagaimana verifikasi faktual baik itu terhadap anggota atau anggota partai politik dan juga pengurus partai politik itu didokumentasikan. Mekanisme untuk verifikasi faktual seharusnya bagaimana, Mas Ilham, supaya kemudian gampang kalau suatu saat nanti ada kecurigaan seperti ini, ya komisioner KPU tinggal mengeluarkan bukti. Sebetulnya tinggal semua di-record saja. Di-record. Waktu 2019 begitu juga? Bisa begitu, tetapi kemudian memang ada semacam perdebatan apakah boleh video call misalnya. Kemarin kan ada persoalan untuk video call. Karena KPU tidak membuat surat edaran kepada teman-teman KPU kabupaten kota tapi lewat WA atau apapun gitu ya, itu kan tidak secara hukum tidak mengikat ya siapa Kavi ya. Nah itu yang disoal oleh Bawaslu sehingga anggota KPU di beberapa daerah kena peringatan oleh Bawaslu gitu kan. Nah tapi sekali lagi kalau kita mau mengatur itu secara detail harus ada di peraturan KPU, PKPU dan atau surat edaran yang kemudian menjelaskan memperbolehkan teman-teman menggunakan proses itu agar kemudian seluruh proses record dengan baik. Gitu ya. Nah, itu yang penting sebetulnya. Nah, sekarang saya tidak mengikuti secara detail PKPU-nya seperti apa, tetapi kemudian kalau mau transparan ya semuanya harus direcord. Even yang ada di upload yang ada di Sipol. Nah, Sipolnya paling gampang diaudit sebetulnya karena dia meninggalkan jejak digital kan. Seperti itu sistem dia. Nah, ini tergantung bagaimana kemudian KPU menjawab dugaan-dugaan dan kecurigaan-kecurigaan dengan baik. Oke. Kalau Koalisi Masyarakat Sipil kan mengklaim punya bukti ya, bukti-bukti mungkin kalau Kavi tidak bisa menyebutkan atau mau menyebutkan secara spesifik, syukur karena tentu ini menjadi bagian dari keterbukaan informasi. Kami sebagai pemilih atau yang punya hak pilih wajib tahu gitu atau punya berhak tahu begitu Kavi. Tapi mungkin Kavi bisa cerita bentuk intimidasi seperti apa kalau memang ada dugaan intimidasi itu dan bentuk kecurangannya seperti apa sih? Ya, tentu bukti yang bukti yang realnya kita tentu belum bisa sampaikan gitu ya, karena kita masih menunggu gitu ya proses selanjutnya tentu melalui proses-proses yang kita akan ajukan ke institusi-institusi yang terkait berwenang. Seperti itu, yang berwenang. Seperti misalnya ada di KPP, ada Bawaslu juga dan lain sebagainya. Tetapi di luar itu sebetulnya boleh mungkin bisa saya ceritakan gitu ya terkait dengan persoalan bagaimana model intimidasinya dan lain sebagainya itu lebih kepada misalnya gini. Ada tadi juga seingat saya sudah diangkat juga di beberapa media gitu ya terkait dengan bagaimana bentuk intimidasinya misalnya ada arahan-arahan tertentu di grup WA dan lain sebagainya agar tidak atau misalnya agar meloloskan si A, meloloskan si B. Kemudian juga ada yang sampai ke divisi data misalnya di KPU kabupaten kota tertentu seperti itu yang kemudian juga
yang kemudian juga diintervensi, misalnya teman-teman di divisi data harus merubah misalnya data yang awalnya TMS atau BMS ya, TMS itu tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, BMS. kemudian menjadi MS. memenuhi syarat seperti itu. Hal-hal semacam itu yang kemudian kami terima dan itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah, ini berarti punya kewajiban dari KPU untuk punya data atau membuktikan sebaliknya juga dengan data. Tadi kan harapan Kavi dan Mas Ilham adalah Bawaslu, lembaga-lembaga pengawas ini termasuk juga DKPP untuk lebih proaktif, untuk sama-sama secara paralel sebenarnya untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai berimbas ke tahapan berikutnya ya. Pola komunikasi seperti apa Mas Ilham menurut Anda yang harus dibangun antara KPU, DKPP, Bawaslu dan tentunya kita sebenarnya publik ya yang punya hak pilih itu seharusnya seperti apa? Sebenarnya kan kalau di mekanisme penyelenggara pemilu antara DKPP, Bawaslu dan KPU itu ada yang namanya pertemuan tripartit. Jadi masing-masing lembaga jika punya persoalan yang muncul pada saat itu bisa melakukan permohonan pertemuan tripartit. Ya misalnya KPU nih. Tanpa menunggu aduan. Tidak perlu menunggu aduan. Kalau ada masalah misalnya KPU perlu ada persoalan yang kemudian perlu kita selesaikan bersama. Kita bisa selesaikan dengan duduk bersama. Kita undang dari KPU untuk mengundang Bawaslu dan DKPP. Kita cari solusinya, gitu ya. Nah ini berjalan ketika 2009 walaupun di akhir-akhir kemudian ada persoalan ke antar lembaga terutama KPU dengan DKPP. Ya. Tapi it's okay lah itu persoalan lain. Itu dinamika dari antar lembaga dinamika antar penyelenggara. Tetapi sebenarnya komunikasi itu bisa dilakukan tanpa gitu. menunggu ada isu atau kasus. Isu. Sebetulnya kan Bawaslu dulu misalnya ketika kami menggunakan Sipol disoal aja sama Bawaslu karena di Sipol tidak ada di undang-undang misalnya. Sekarang nggak ada pembicaraan itu sama sekali misalnya seperti itu. Wah, ini butuh penguatan dari masing-masing lembaga termasuk Bawaslu dan DKPP. Berharap sih besok nanti obrolan malam juga akan hadir secara spesial mengundang para stakeholder itu. Jadi mungkin bisa sekalian saya tanyakan. Kami lanjutkan obrolan terkait hal ini di obrolan malam sesaat lagi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.